Salam, selamat malam sahabat terkasih. Kiranya di penghujung hari ini, hati kita diberi ketenangan oleh Tuhan. Pernahkah kita merasa siang hari bisa dilewati dengan senyum, tetapi malam datang membawa semua beban kembali? Saat aktivitas mulai berhenti, suara menjadi sunyi, dan pikiran yang kita tahan seharian akhirnya berbicara. Mazmur 25 ayat 16 sampai 18 adalah doa Daud saat ia merasa sendirian, tertindas, dan letih. Namun, di tengah semua itu, ia tahu satu hal yang pasti, Tuhan masih melihat. Malam ini, jika hati kita terasa sesak, mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita membaca Mazmur 25 ayat 16 sampai 18. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Sahabat terkasih, Daud berseru kepada Tuhan dan berkata, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas." Ini bukan sekedar keluhan, ini adalah kejujuran hati. Daud seorang raja, seorang pemimpin besar, tidak malu mengakui bahwa ia merasa sebatang kara. Ia dikelilingi banyak orang, namun hatinya merasa sendiri. Kesepian seperti ini juga sering kita alami, bukan karena tidak ada orang, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti. Firman Tuhan mengajarkan satu hal penting. Kesepian bukan dosa, tetapi menyimpannya sendiri bisa melukai jiwa. Tuhan tidak menolak doa orang yang merasa sendiri. Justru kepada merekalah Tuhan mendekat. Sahabat terkasih, ayat berikutnya berkata, "Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku." Daud tidak langsung meminta hidupnya menjadi mudah. Ia meminta sesuatu yang lebih dalam, hati yang dilapangkan. Karena seringkali masalah bisa ditanggung jika hati diberi kekuatan. Sesak hati adalah beban yang tidak terlihat, tetapi sangat melelahkan. Dan Tuhan peduli pada hati yang seperti itu. Malam ini, jika hati kita terasa penuh, Tuhan tidak meminta kita menjelaskannya dengan sempurna. Ia hanya mengundang kita untuk menyerahkannya. Sahabat terkasih, ada sebuah rumah kecil. Di malam hari, lingkungannya gelap dan sunyi. Namun, di depan rumah itu ada satu lampu yang tetap menyala. Lampu itu tidak menghilangkan malam, tidak membuat pagi datang lebih cepat. Tetapi lampu itu memberi tanda, ada rumah, ada tempat aman. Dalam hidup, Tuhan sering bekerja seperti lampu itu. Ia tidak selalu langsung mengakhiri masalah, tetapi ia memberi tanda bahwa kita tidak sendirian. Daud sedang berada di malam hidupnya. Namun ia tahu, meskipun gelap, Tuhan tetap ada dan melihat. Sahabat terkasih, Daud melanjutkan doanya. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Daud sadar, di tengah kesesakan hidup, ia tetap membutuhkan pengampunan Tuhan. Tuhan bukan hanya melihat penderitaan kita, ia juga rindu memulihkan hati kita.
Malam adalah waktu yang tepat untuk berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan masa lalu. Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk mengampuni. Ia menunggu hati yang mau datang. Sahabat terkasih, dari Mazmur 25 ayat 16 sampai 18, kita belajar bahwa Tuhan tidak menjauh saat kita merasa sendiri. Tuhan peduli pada hati yang sesak. Tuhan melihat penderitaan yang tersembunyi. Tuhan menyediakan pengampunan dan ketenangan. Jika hari ini terasa berat, Tuhan tidak menuntut kita kuat. Ia hanya mengundang kita untuk datang dan beristirahat di hadapannya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang apa adanya. Engkau melihat kelelahan kami. Engkau mengetahui kesesakan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lapangkan hati kami, Tuhan. Tenangkan jiwa kami. Ampuni segala kesalahan kami. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Dan percaya bahwa Engkau menjaga kami hingga pagi tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Kiranya Mazmur 25 ayat 16 sampai 18 menenangkan hati dan memberi pengharapan baru. Mari terus berjalan bersama firman Tuhan hari demi hari. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.